Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Rizky Aulia serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Kurata Ayuni dan saya di sini ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fania Amalia Putri. Perkenalkan, nama saya Fania Andriani. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulidiani Murung. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Bisnis Retail. Analisis bisnis retail Indomaret. Mengapa Indomaret disebut sebagai bisnis retail? Indomaret dikategorikan bisnis retail karena Indomaret merupakan bisnis yang melibatkan penjualan barang dalam jumlah satuan atau eceran. Indomaret juga memasarkan barangnya secara langsung kepada masyarakat atau konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak menjualnya kembali. Latar belakang Indomaret. PT Indomarko Prismatama merupakan badan usaha yang menaungi Indomaret, salah satu perusahaan waralaba yang ada di Indonesia. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok serta berbagai kebutuhan sehari-hari. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama yang gerainya kini mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul 2003. Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan ini minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai Indomaret hingga Desember 2022 adalah 21.251. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan. Sejarah Indomaret berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul serta moto mudah dan hemat. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.
Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk mengoperasikan suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Skop usaha. Barang tahan lama. Yang pertama, kosmetik, kedua, perlengkapan bayi, yang ketiga, obat-obatan atau produk kesehatan. Barang tidak tahan lama. Yang pertama, makanan dan minuman, yang kedua, sayuran dan buah-buahan. Layanan pribadi. Yang pertama, adanya ATM, dua, layanan logistik, tiga, pengisian paket data, empat, pembayaran tagihan. Layanan hiburan. Yang pertama, pembelian tiket wahana, yang kedua, adanya acara hiburan anak-anak di depan Indomaret. Segmentasi usaha. Segmentasi usaha Indomaret adalah memiliki harga yang relatif lebih murah dari harga besar yang jenis produknya mempunyai harga terjangkau. Kekuatan lingkungan internal perusahaan. A. Organisasi dan manajemen. Sistem organisasi yang ada di Indomaret ini cukup sederhana, yang meliputi satu kepala toko atau pimpinan, membawai satu wakil kepada toko dan merchandiser yang masing-masing membawai kasir dan pramuniaga. B. Budaya kerja dan strategi. Budaya kerja yang dikembangkan di Indomaret adalah karyawan dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan memprioritaskan pada kepuasan pelanggan. C. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kekuatan perusahaan. Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang penting dihadapi bagian personalia perusahaan dan memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam merekrut karyawannya terbuka secara luas, baik melalui promosi atau iklan tentang lowongan pekerjaan, sehingga dalam proses pemilihan tenaga kerja ini benar-benar melalui seleksi yang cukup ketat. Dengan potensi SDM yang ada secara profesional, maka SDM ini akan lebih mudah dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. D. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan metodenya relatif fleksibel, rencana matang mulai dari desain layout toko, estimasi investasi, potensi konsumen, pendapatan, dan pengeluaran. E. Produk yang ditawarkan Indomaret cukup bervariatif dan lengkap untuk kebutuhan konsumen di sekitar Indomaret. Produk ini meliputi produk food and drink yang terdiri dari milk product, biskuit, minuman, makanan kaleng, bakery, bumbu, permen, breakfast, dan sirup. Sedangkan produk non-food seperti obat-obatan, rokok, hair care, sampo, body care, sabun, pasta gigi, dan lainnya. Selain itu, Indomaret juga menawarkan produk untuk jenis fresh seperti fresh fruit, buah dan sayur, fresh meat, daging dan ikan, dan dairy product atau produk olahan susu sapi. F. Promosi.
Sasaran pasar Indomaret adalah konsumen kelas menengah. Lokasi gerai yang strategi dimaksudkan untuk memudahkan Indomaret dalam melayani sasaran demografisnya, yaitu keluarga. Strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi. G. Teknologi. Indomaret menyadari bahwa teknologi akan berperan besar bagi retail di masa depan. Sekalipun konsumen menganggap pergi ke retail sebagai rekreasi, mereka tetap saja merupakan konsumen yang tidak sabaran. Di zaman serba cepat ini, mereka membutuhkan pelayanan yang cepat dari sebuah retail. H. Aspek keuangan. Perkembangan bisnis Indomaret sejak pertama kali, yaitu tahun 1997, Indomaret melakukan pola kemitraan atau waralaba dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Keuangan Indomaret ini cukup kuat sehingga dalam menjalankan operasinya terus mengalami pertumbuhan penjualan yang meningkat dan laba yang terus mengalami peningkatan. Kelemahan lingkungan internal perusahaan. A. Fasilitas manufaktur. Fasilitas manufaktur termasuk dalam kelemahan perusahaan. Kelemahan ini disebabkan karena luas bangunan Indomaret yang relatif sempit, yaitu kurang lebih 200 meter persegi, sehingga dengan seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan jumlah produk yang ditawarkan yang semakin besar dengan kondisi ruangan yang terbatas, maka akan semakin menambah ketidaknyamanan ruang belanja. B. Penetapan harga. Harga produk di Indomaret memang sedikit lebih mahal dibandingkan di supermarket atau hipermarket karena sistem bisnis ini merupakan sistem waralaba, sehingga target laba yang dicapai oleh perusahaan sedikit lebih besar. Sebagai bentuk konsekuensi dari pembagian laba pada bisnis waralaba ini. Peluang lingkungan eksternal perusahaan. A. Daya beli konsumen. Daya beli konsumen untuk produk-produk secara umum, daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Secara umum, sektor retail untuk Indomaret mengalami pertumbuhan 10% sampai 15%. Meningkatnya daya beli masyarakat ini tentunya harus diikuti dengan perbaikan pada pelayanan kepada konsumen seperti menambah variasi barang yang dijual. B. Ukuran pasar. Pangsa pasar Indomaret dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah transaksi 14,99 juta transaksi per bulan atau untuk seluruh Indomaret di Indonesia. C. Perubahan selera pasar. Saat ini perilaku konsumen untuk berbelanja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak hanya didasarkan pada harga yang murah seperti pada pasar tradisional, tetapi sudah mempertimbangkan faktor kenyamanan, kualitas produk, keragaman, dan pelayanan. Indomaret menjadi pilihan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan berbelanja di Indomaret, konsumen akan mendapatkan kepastian harga, terjaminnya kualitas produk, resiko mendapatkan produk palsu. D. Perubahan pendapatan konsumen. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan berkembang pesat, telah terjadi perubahan di berbagai sektor, termasuk di bidang industri dan produksi. E. Kebijakan pemerintah. Kepedulian pemerintah terhadap bisnis retail ini cukup memberikan peluang bagi pemasar retail. Pada tahun 2008, Menteri Perdagangan membuat sebuah peraturan baru dalam peritailan di Indonesia, baik retail tradisional maupun retail modern, yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang intinya mengatur kerjasama antara pemasok dan peritel. Ancaman lingkungan
Eksternal perusahaan. 1. Pesaing baru potensial. Pesaing baru potensial yang ada saat ini adalah perusahaan retail Alfamart yang paling agresif melakukan persaingan dengan Indomaret. Dengan pangsa pasar yang sama dengan Indomaret serta model pengembangan pasar hingga ke pelosok, merupakan pesaing potensial yang menjadi ancaman bagi Indomaret. 2. Hambatan memasuki pasar. Cukup banyak pemain retail yang menjadi pesaing utama dari Indomaret seperti Kelkleke, Startmart, dan beberapa nama lainnya atau termasuk vertical lokal. Namun yang paling tampak di mata masyarakat adalah adu kuat antara Alfamart dan Indomaret. Kedua merek minimarket tersebut sangat agresif menganggap pasar hingga ke kawasan perumahan. Bahkan persaingan yang semakin ketat ini mereka tidak peduli dengan kedekatan lokasi toko. Bahkan kedua retail ini selalu berhadap-hadapan. Siklus perputaran pembelian. Yang pertama, mengenal suatu layanan atau produk. Selanjutnya, mencoba membeli atau menggunakan untuk mengetahui manfaatnya. Selanjutnya, evaluasi. Selanjutnya, membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan lagi. Selanjutnya, pembelian atau penggunaan kembali. Nah, itu tadi siklus perputaran pembelian. Siklus perputaran dari 5 tahap tersebut akan berjalan dengan baik dan konsisten apabila perusahaan dapat memberikan kualitas yang baik dari segi layanan maupun produk untuk dapat mencapai standar kualitas yang telah ditentukan. Salah satu perusahaan minimarket yang dapat memberikan layanan dan menawarkan produk dengan kualitas yang baik adalah Indomaret. Analisis strategi Indah Branded. Toko Indah Branded termasuk dalam bisnis retail. Indah Branded adalah retail yang menyediakan berbagai macam produk seperti sepatu, sandal, tas, baju, dan celana. Usaha ini berada di Mojosari, tepatnya di samping jalan raya. Lokasinya yang strategis membuatnya banyak dikenal oleh masyarakat. Produk yang dijual pun tak kalah dengan kompetitor lainnya. Kualitasnya pun sudah terjamin dan Indah Branded selalu mementingkan kepuasan pelanggan. Strategi planning of Indah Branded. Analisis situasi. A. Misi bisnis saat ini. B. Alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini. C. Kategori barang dan jasa. Analisis SWOT. A. Kelebihan. B. Kelemahan. C. Peluang. D. Ancaman. Objektif. A. Penjualan. B. Laba. C. Penentuan posisi. D. Kepuasan publik. Identifikasi konsumen. A. Sasaran pilihan pasar. B. Pemasaran massal. C. Pemasaran terkonsentrasi. Strategi keseluruhan. A. Strategi barang dan jasa. B. Strategi lokasi. C. Strategi penetapan harga. D. Strategi promosi. Variabel tak terkendali. A. Lingkungan konsumen. B. Lingkungan persaingan. C. Lingkungan hukum. D. Lingkungan ekonomi. E. Lingkungan teknologi. Kegiatan khusus. A. Operasi harian dan jangka pendek. B. Tanggapan terhadap lingkungan. Kontrol. A. Evaluasi. B. Penyesuaian. Analisis situasi. Misi organisasi saat ini mampu menjalin kepuasan konsumen dan berusaha memberikan produk yang terbaik. Alternatif kepemilikan, pemilik tunggal atau independen. Kategori barang atau jasa, sepatu, sandal, tas, dan celana. Analisis SWOT. Kelebihan. Pertama, ketersediaan barang yang lengkap dan berkualitas dengan merek-merek yang ternama yang sama dengan merek di mall. 2. Harga yang relatif lebih murah daripada harga di pasaran. 3. Lokasi yang strategis. Kelemahan. Pertama, bangunan yang kurang luas sehingga membuat produk yang disediakan di toko relatif sedikit.
2. Tidak adanya area parkir. Peluang yang pertama, membeludaknya konsumen saat hari-hari tertentu. 2. Dengan mematok harga yang miring, Indah Branded memiliki banyak pelanggan. Ancaman yang pertama, persaingan harga dan kualitas oleh para pesaing. 2. Pesaing melakukan promosi secara besar-besaran. 3. Perubahan selera konsumen. 4. Pesaing yang terus bertambah. Strategic planning. 1. Objektif. A. Penjualan adalah dapat menjual produk dengan volume 100 juta per tahun. B. Laba adalah mencapai laba bersih sebesar 70 juta per tahun. C. Pembentukan posisi adalah membangun lebih banyak kehadiran web. D. Kepuasan publik adalah meningkatkan hubungan erat dengan para pemasok supaya mendapat produk dengan harga terjangkau dengan kualitas yang bagus. 2. Identifikasi konsumen. A. Pilihan target pasar adalah semua kalangan masyarakat. B. Pemasaran massal adalah dengan menyediakan produk yang bestseller sehingga para konsumen dapat memiliki produk tersebut agar konsumen mendapat barang yang sama. Hal tersebut dilakukan 1 tahun sebanyak 2 kali. C. Pemasaran terkonsentrasi adalah dengan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar. 3. Strategi keseluruhan. A. Strategi barang atau jasa. Indah Branded menyediakan berbagai jenis produk seperti sandal, sepatu, tas, baju, dan celana. B. Strategi lokasi adalah memiliki lokasi yang strategis, yaitu di samping Jalan Raya Mojosari. Hal ini dapat mempermudah pelanggan untuk mengakses lokasi tersebut. C. Strategi penetapan harga. Indah Branded menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan produk yang disediakan dan mampu bersaing dengan harga yang ada di mall. D. Strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan adalah memberikan diskon dengan harga yang sangat miring dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran. 4. Variabel tak terkendali. A. Lingkungan konsumen adalah Indah Branded harus dapat mengikat perhatian konsumen baru. B. Lingkungan kompetitif. Adanya pesaing dengan menjual produk yang hampir sama. Hal ini mempengaruhi penjualan. C. Lingkungan hukum. Indah Branded harus taat pembayaran pajak. D. Lingkungan ekonomi. Resesi dari kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi pengeluaran Indah Branded. E. Lingkungan teknologi. Indah Branded berlomba-lomba untuk mempelajari teknologi agar tidak ketinggalan zaman untuk kemajuan Indah Branded sendiri. 5. Kegiatan khusus. A. Operasi harian dan jangka pendek. Mencari barang baru yang sesuai dengan mode tren saat ini dan selalu mengawasi harga-harga yang ditawarkan pesaing. B. Tanggapan terhadap lingkungan. Selalu menyediakan barang yang tren di lingkungan masyarakat. 6. Kontrol. A. Evaluasi adalah selalu berkomunikasi dengan pelanggan apabila ada penawaran harga tertentu. B. Penyesuaian. Memaksimalkan peluang penjualan dan menargetkan pelanggan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.